bisa sampai seperti ini? Hal ini membuat aku ragu. Apakah tidak akan aku benar? Apa benar tindakannya baru bertembak ini untuk kepentingan orang banyak? Tetapi mengapa harus ada yang dikorbankan? Aku tak punya niat untuk menjerumuskan orang ke dalam bencana. Tetapi kalau mendapat hadis yang barusan dibaca, bisa jadi salah satu puncak keberhasilan dari apa yang telah aku yakini selama ini. Salah satu bukti dari apa yang aku yakini sampai detik ini. Nah, semua guru bahasa Indonesia. Baik, anak-anakku sekalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, ada tugas untuk kalian yang akan dikumpulkan minggu depan. Tugas kalian adalah membuat sebuah artikel tentang hal menarik yang ada di sekitar kalian. Hal itu boleh apa saja. Boleh tentang keaslian alam desa, boleh juga tentang warga berprestasi, ataupun tentang tempat-tempat bersejarah, atau tentang orang tua kalian sendiri juga boleh. Lalu aku pun membuat karangan tentang sampah plastik di desaku. Aku sering membaca artikel tentang masalah ini. Dan saja aku lihat banyak warga yang membuang sampah sembarangan yang membuat akhirnya menjadi masalah di mana-mana. Sampah tidak dikelola sama sekali, seperti di pinggir jalan, got, sungai, bahkan kebun. Memang ada beberapa orang yang membakar sampah plastik, tetapi itu bukan tindakan yang baik. Asapnya begitu berbahaya. Pemerintah desa pun tak mau turun tangan menangani masalah ini. Nyaris tak ada tempat pembuangan sampah sementara di desaku ini. Aku pun melihatnya dengan cermat dan lengkap, ditambah dengan beberapa kutip wawancara warga desa. Pak Anwar sangat suka dengan hasil karanganku. Selang beberapa hari kemudian, iseng-iseng aku post karanganku ke sebuah portal kabar online. Ditambah dengan foto-foto diriku, dan mereka pun memuatnya. Senang sekali rasanya melihat tulisanku berada di sana dengan namaku terpampang di sana. Aku pun sendiri membaca tiba-tiba karena senang, aku pun menulis lagi artikel tentang desaku. Aku menulis artikel tentang Oda, seorang yang tua berusia 80 tahunan, satu-satunya pengrajin bambu yang masih ada di desaku. Dahulu desaku adalah salah satu pusat penghasil keranjang bambu yang kemudian pelan-pelan menjadi hilang karena para warga menjual tanahnya dan membuat hutan-hutan bambu pun berubah menjadi petak-petak rumahan. Aku pun menulisnya lagi dan lagi-lagi dimuat. Senang sekali. Lama-lama aku jadi ketagihan di sebuah artikel tentang desaku dan mengirimnya. Kala itu aku menulis sebuah artikel tentang kota desa. Ada sebuah bukit di desaku yang cukup memesona, masih hijau, rumput dari perumahan warga, dan
jika kita naik ke puncaknya, kita bisa melihat hutan di sebelah utara seperti karpet hijau yang tebal. Jauh di barat sana, lautan menghampar begitu luas. Di selatan, kota terbentang dengan garis-garis jalannya. Dan jika pada malam hari lampu-lampu kota bersinar, layaknya langit malam berbintang. Saat kita menoleh ke arah timur, gunung-gunung saling bertumpuk. Dan jika pada waktu pagi, kita bisa melihat matahari menyembul dari sela-sela tumpukan gunung itu. Aku pun bekerja dengan bahasa yang indah, mengirimnya dan lagi-lagi di rumah. Gara-gara artikel yang kutulis, banyak warga yang datang dan melihat, banyak orang dari kota yang datang dan melihat seperti itu. Bukit itu pun menjadi viral dalam skala lokal. Setelah kejadian itu, aku pun jadi suka menulis sebuah artikel. Aku menulis tentang hutan lindung, tentang tempat-tempat bersejarah, tentang toleransi beragama, bahkan tentang jalan rusak, air bersih, tentang permainan anak-anak, bahkan tentang efek buruk apa juga buat anak-anak aku tulis, dan banyak lainnya lagi. Sejak saat itu, aku memiliki cita-cita untuk menjadi seorang wartawan. Ya, seorang juru warta yang kerjanya bukan hanya menyebarkan berita yang benar, tetapi juga membela kepentingan warga yang sedang dilalaikan oleh banyak pihak, terutama pihak pemerintah. Dan bukan hanya sekedar menjadi seorang wartawan, bahkan sejak saat itu aku menamai diriku warta, yang artinya kabar atau berita. Padahal namaku sebenarnya adalah Fauzan, berinisial panjang Fauzan Abdul Ilmi. Aku juga jadi gemar membaca koran yang serius yang biasanya dibaca oleh orang dewasa. Aku suka membaca tentang berita-berita investigasi, berita yang mengungkap hal-hal rahasia di balik suatu peristiwa. Aku pun membayangkan kalau seorang wartawan investigasi kerjanya seperti seorang detektif. Mengintai sana, lalu catat yang ditemukan. Di sini catat, ke sini catat, ke sana catat, dan tak lupa untuk mengambil gambar sebagai bukti. Cekrek, cekrek, cekrek. Lalu mewawancarai seseorang yang tak mau disebutkan namanya. Kami jamin Bapak aman. Kami akan merahasiakan identitas Bapak, dan kami jamin bahwa informasi akan menyebar sampai ke kelas. Aku pun membayangkan menjadi seorang wartawan investigasi itu adalah pekerjaan yang begitu menyenangkan. Seorang wartawan tetapi memiliki jurus seperti detektif Conan. Dan gara-gara demen sama berita-berita investigasi, aku pun jadi suka menyingkap suatu hal yang selama itu terungkap. Ya, walaupun itu membuatku jadi curiga pada banyak hal seperti itu. Bahaya juga sih. Tetapi itu pula yang menjadi kejengkelanku tadi. Berawal dari artikel yang kutulis dan kemudian menjadi viral, aku pun melibatkan diriku dalam sebuah
mereka menikmati pemasukan dari sebuah kota bukit. Lalu dan ada pula biaya parkir dari para kendaraan pengunjung. Aku pun tidak senang karena masih kontribusi pada warga di desa. Lalu muncullah ide dari Pak Kades. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga yang saya hormati, seperti kita semua merasa senang dengan adanya bukit ini, dan warga-warga juga merasa senang mendapat pemasukan dari wisata bukit ini. Yang menggembirakan juga, tahun ini desa kita mendapat dana pemberdayaan dari pemerintah provinsi sebesar 300 juta. Dana ini akan kita pergunakan untuk membangun fasilitas di wisata bukit ini. Kita akan membangun menara pandang untuk melihat pemandangan yang lebih tinggi. Beberapa gazebo dan juga tempat duduk akan disediakan. Fasilitas seperti toilet dan buffet gratis juga akan disediakan. Dan untuk menambah biaya pemasukan, kita akan tarik biaya tiket dari para pengunjung. Wisata bukit ini akan jadi ikon desa kita tercinta. Warga yang hadir bersorak kegirangan. Mereka membayangkan bahwa desa mereka akan menjadi tempat yang ramai, pemasukan yang menggiurkan, ekonomi warga mulai bergerak. Tetapi aku dan teman-teman remaja di Karang Taruna tak setuju dengan ide Pak Kades. Aku dan teman-teman tahu bahwa dana pemberdayaan itu dan melalui karena kami pun mengusulkan tempat pembuangan sampah desa yang menurut kami dan teman-teman, tempat sampah desa jauh lebih penting dibanding tempat wisata foto yang hanya ramai karena ada viral. Walaupun viralnya bukit itu berawal dari artikel yang tertulis, aku sendiri tak percaya kalau tempat seperti itu akan bertahan lama. Mengapa demikian? Karena panorama yang disediakan hanya itu saja. Sementara orang-orang mulai bosan, tempatnya akan mulai sepi, mangkrak dan kembali menjadi semak belukar. Begitu pula yang terjadi pada bukit di desaku. Tak perlu menunggu 1 tahun, hanya 5 bulan saja tempat itu sudah sepi pengunjung. Warung tutup satu persatu, berantakan di mana-mana, sampah berserakan di mana-mana. Gazebo bambu pun mulai keropos. Bukit kembali menjadi semak belukar dengan beton dari batas rendah yang hanya merusak pemandangan alam bukit. Nyaris seperti rumah hantu. Dan gara-gara itu pun aku mulai gagal untuk melakukan investigasi karena melihat desa sebelah yang mendapatkan dana pemberdayaan yang sama membangun sebuah pusat pendidikan warga yang sederhana dan diberdayakan dengan baik dan benar. Lalu aku pun membaca satu artikel tentang manfaatnya wisata bukit. Dengan sedikit jurus untuk memancing komentar pembaca, aku ingin membaca menilai apakah proyek seperti itu pantas menghabiskan anggaran sebesar itu. Dan kalian tahu seperti apa tanggapan pembaca? Luar biasa, bukan? Aku akan bacakan beberapa komentarnya ya. Wisata Instagram memang gak bakal bertahan lama. Bangunnya kayak kandang merpati tuh. Wah, bangun kayak gini mah duit 100 juta aja udah cukup banyak. Usut saja Pak Gubernur, ini coba cek laporan penggunaan dananya. Dan banyak lagi komentar para pembaca yang mengatakan bahwa proyek itu tak pantas menghabiskan anggaran sebesar itu. Kabar itu pun cukup membuat heboh. Banyak wartawan yang datang dan menulis laporan teman mereka. Namun tak ada satupun yang tahu bahwa akulah juru warta pertama yang mengungkap masalah itu ke publik. Kehebohan itu terjadi 3 bulan yang lalu. Aku pun sudah tak peduli dengan masalah itu karena tugasku sebagai juru warta sudah tunaikan. Tetapi puncaknya barusan terjadi tadi. Aku dengar kalau Pak Kades ditangkap
Apakah tindakanku telah mencelakakan Pak Kades? Apakah tindakanku sebagai juru watak telah merugikan orang lain? Telah mencelakakan Pak Kades? Tidak. Aku sudah berada di jalan yang semestinya. Aku sudah mengungkap hal-hal yang selama ini tak tersingkap. Dan aku telah membela kepentingan warga untuk mendapat informasi yang benar. Karena menurut seorang pejuang harus ada yang dikorbankan untuk mencapai kebenaran. Aku teguh dalam pendirianku. Juru warta.